Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Ganteng lo, Yong. Iya, ada maunya nih. Iya, Gimana? iya, Honor iya, minta naik, iya, honor. Emang gue dibayar anjir. Kan ini milik kita bersama. Bapak ngomongin honor. Gimana, Bang? Gimana? Sehat lo? Sehat. Abang Dompet? gimana? Dompet. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang sehat, kadang sakit. Tapi by the way, inilah Bang lah ya. Kita kita bersyukur gitu hari ini kita masih ada. Kita Masih ada bersyukur kita kerjaan. masih ada kerjaan, masih bisa happy-happy. Biar Iya. kadang-kadang gak happy juga sih Bang ya. Ya Lihat-lihat. ada kejadian-kejadian baru nih, festival-festival lagi banyak nih kan. Tapi ya buat para pembuat festival ya tolong ikutin peraturan mainnya Banyak lah. di-cancelin sih Bang ya gara-gara. Kita udah dikasih keleluasaan enak tuh, tapi kebablasan. Ini loh orang terlalu serakah, dikasihnya satu Iya, minta dua, iya. dua minta empat jadi 10, lama-lama 0 lagi Iya, Bang. jadi nol lagi ntar nanti kita. Iya gimana. Enak itu. Tapi kan di Yongki Show tetap ada Bang. Tetap ada ya. Tetap ada. Tetap Ya. ada juga yang sponsor. Yoi. Biarpun telat-telat. Yoi. Gimana, Aduh, gimana? gimana? Untuk kali ini kita masih ada di MW Studio, studionya Iya, studionya orang Pak ganteng, Mirsa. studionya orang pinter, Studio studionya orang pinter, keren. studio orang keren, alatnya juga bagus. Bersama juga ini keyboard baru gue nih, sedap. Dexibel ini karena endorser karena dapat dari Yongki Show gitu ya. iya, Terus iya. udah gitu Ganteng. tadi juga udah makan ya Bang ya. Heeh. Makannya keren ya di M-Box nih, ntar di Iya, bawah sini alamatnya. M-Box, Enak iya. kan? Enak. Enak. Nah, hari ini Yongki Show kedatangan dulu kakak senior gue sih. Jadi sebelum gue bareng sama ini, si putih biru ini, gue bareng sama yang lama, kakak ini juga, tapi kita dikorbankan ya. Udah gitu deh. Nah, dia nih gitaris blues dan mainnya sedap banget. Buat gue dia tuh kalau gue lihat kita emang belum pernah main bareng. Tapi kalau gue lihat top. Dia tuh bisa freedomnya dapat mainnya. Freedomnya, soulnya, jiwanya, raganya tuh bermain dan menyatu dengan gitar itu. Ya. Dan raga Oke, tuh ya. jiwa dan raga bagi Indonesia merdeka. Terus. Tidak panjang-panjang lebar lagi, panjang kali lebar, dalam kali tinggi dan semuanya. Dengan bangga Yongki Show bisa mendatangkan salah satu pemain gitar blues terbaik di Indonesia, Gugun. Mas Gugun. Apa kabar Mas Gugun? Terima kasih ya udah diundang. Waduh, sama-sama ya. Biarpun kita dulu suka ngeliat di bilangan, salah satu bilangan toko di Nah, tapi sekarang Sekarang dua-dua udah enggak? Ayo udah enggak. Oke. Coba dulu dong, gendong dulu gitarnya dong. Ikutin ini, kita biasa punya kebiasaan di Yongki Show nih. Ya. Apa nih? Di Yongki Show, oke. Gue taunya kalau Mas Gugun tuh main gitarnya turun setengah karena supaya dapat bluesinya kan. Sekarang ikutin deh. Ikutin ya. Nah, kita punya kebiasaan itu tuh. Oke, gini kalau enggak. Waktu gue bilang selamat datang di Yongki Show, Mas Gugun akan kasih riff blues khasnya dia, baru gue sambut. Itu ya. Oke, sikat. Belum, tunggu dulu. Selamat datang di Yongki Show. Gimana Bang? Ini baru pertama banget di Yongki Show kita mendatangkan seorang pemain blues. Gokil. Dan kita mendatangkan langsung Mas Gugun. Mas Gugun yang which is blues itu sangat melekat di hidupnya. Jiwa dan raga. Di kan jiwa tadi dan lu bilang raga kan? Jiwa dan tadi raga kan. Ya. Sedap banget. Mas Gugun, gimana Mas Gugun? Apa kabar? Kabar baik. Gimana dengan perbluesan musik Indonesia pasca pandemi ini? Menyedihkan.
Iya. Menyedihkan ya. Iyalah. Menyedihkan. Sampai saat sekarang menyedihkan. Kalau nggak sedih nggak blues. Sebelum pandemi juga masih udah menyedihkan kali ya. Iya, karena blues itu Karena sedih. blues ya. itu sedih. Gila ya. Iya. Gimana Mas? Hari-hari sibuk gimana? Berkarya atau ada apa? Gua sih hari-hari sih ya yang namanya latihan, bikin lagu itu pasti ada. Cuma yang lebih dominan tuh sekarang ya kayak ngurusin anak. Oh, Lu belum ngalamin. beda. Nah, Oh, Lu ngurusin belum anak tuh ngalamin. Belum Yang ya, Bang, Dulu ya? latihan Belum ya. 8 jam. dulu latihan Sekarang 8 jam. dapat 2 jam, 1 jam aja udah keren. Nah, udah keren ya. Semua orang ngomong gitu tuh. Lah iya, Yang baru menjadi belum bapak, ngalamin. baru menjadi ibu yang ngomong di sini. Ah, lu nanti ngalamin lah pokoknya. Iya, doakan ya Bang. Ya. Doakan. Terus kalau Mas Gugun sekarang selain ngurus baby, Bukan Urusan- baby, anak gua udah gede udah sih. gede. Cuma kan harus diurusin juga. walaupun Ada mereka- berapa sekarang Mas Gugun? Ada 2. Istri 1 ya. Kayaknya kok pertanyaannya ini banget yang Iya, menjebak iya. banget ya. Ini pertanyaannya berat nih. Berat nih, berat. Terus sekarang band masih dong ya? Band masih jalan. Band Gugun masih- and the Blue Gugun Shelter. Blue Shelter masih jalan. Mm-mm. Ngomong-ngomong Bowie itu dulu bareng gua di Jogja, tapi dia UGM. Oh, gitu ya. Dulu Iya, sempat iya. jamming-jamming Tipis email. ya. Imal. Tapi asik gue bisa mendatangkan Mas Gugun dan banyak orang yang maksudnya hari ini bantuin gue ngomong, hah? Mas Gugun mau datang ke show lo? Nggak gampang Iya, tuh kok kenapa gitu. mau Mas? Harusnya nggak usah aja Mas. Seharusnya sih. Tadi pas gue lagi jalan, aduh jauh banget nih. Bener nggak ini ya? Bener nggak ini? Bener gak nih sih sampai salah-salah belok tuh tadi kan. Iya, Putaran iya. balik ya? Iya. Nah terus ceritain sejarahnya band itu dong Mas. Gugun Blue Shelter itu gitu gimana? Sejarah berdirinya itu. Kalau yang gua tahu dulu tuh namanya bukan itu ya. Iya. Ada sempet bak apa? Blues Gugun and the Blues Bug. Bug. Gitu. Jadi awalnya tuh tahun 2004 sih ya, 2004 gua bikin Gugun and the Blues Bug itu awalnya sih dia kayak solo album gua sih sebenarnya itu. Jadi banyak lagu yang gua rekam di komputer waktu itu. Cuma memang belum rekaman beneran. Jadi begitu gue sering main gitu di Bibis Menteng dulu, main regular lah ya dengan beberapa orang gitu yang bandnya sebenarnya main bassnya ganti-ganti sih, lebih seringnya kayak gitu. Main drumnya ganti, jadi kayak gitu. Terus Jono itu masuk ketika ya dia sering nonton gue nggak kenal lah pada saat itu kan. Jadi dia coba memperkenalkan diri, awalnya cuma ajarin gue dong main kayak Jimi Hendrix, dia bilang gitu. Gila. Ya gue kan ngeliat orang mau belajar, gue ngeliat ya udah lu datang ke rumah gue aja gitu loh. Gue tinggal di Condet dulu, sempat ngontrak rumah di Condet. Terus dia sering datang tuh akhirnya. Gue ajarin main gitar gitu kan, yang gue ngeliat. Tapi sebenarnya dia bukan cuma buat hobi aja sih. Dia bilang dia buat ngeband sama teman-teman di tempat dia kerja gitu. Ya udah akhirnya keterusan, lu main bass aja deh. Oh gitu. Oh berarti awalnya dia waktu minta diajarin main gitar? Main gitar. Iya. Lu bisa main bass nggak? Kebetulan di rumah gua ada bass gitu kan. Oh ya dia bilang waktu dia di junior high school dia pernah main bass di orkestra gitu, dia bilang. Ya udah main bass deh. Nah kebetulan juga dia memang penggemar Jimi Hendrix dan dia hafal lagu-lagu Jimi Hendrix gitu kan. Jadi nyambungnya cepet ya? Jadi begitu dia udah main, dia memang masih kaku gitu kan memang. Ya boleh dibilang masih nggak bisa ngapa-ngapain sih ya, cuma karena dia tipe orang yang tekun belajar. Dalam waktu sebulan sih dia bisa main bass. Wow. Ya serius. Dari nggak bisa main bass, Dari nggak bisa. Dari nol ya? itu waktunya sebulan bisa main apa? Main bass. Dia Main bass. hampir setiap hari ke rumah gua. Jadi Wow. pulang kerja sore dia Hampir ke rumah, Condet. mampir terus hampir setiap hari. Dan dia belum punya bass?
Belum. Gila. Nah, Awalnya tuh begitu gitu. Terus lama-lama ya gue ngelihat dia sering lihat gue lagi bikin lagu gitu kan di komputer. Lagi bikin lagu. Weh. Yo, what you doing man gitu ya. Lu lagi ngapain, lu lagi ngerekam apa? Gue lagi bikin lagu, gue bilang. Terus gue dengerin dong semua koleksi lagu gue yang isinya ada banyak banget gitu. Wah ini keren nih lagu-lagunya, dia bilang gitu. Ya entah kenapa dia berpikir tuh yang, tapi kalau di Indonesia musik kayak gini susah ya masuk industri. Gue gak peduli, gue bilang. Gak peduli. seniman. Ya gue gak peduli industri pada saat, karena dulu juga gue pengen masuk industri, bikin lagu-lagu ya di zaman 90-an itu kayak Gigi, kayak Dewa, model-model gitu, tetap aja ditolak gitu. Jadi udah desperate ya. Jadi enggak, maksud gue tuh, gue gak pernah desperate sih, karena menurut gue musik itu, karena kan kita bicara industri kan, industri pasti bunyinya sama gitu-gitu aja gitu. Dan gue udah ngikutin apa kata mereka gitu, cuma gue nggak tahu itu mungkin cuma trik. Beberapa teman-teman musisi senior bilang itu cuma trik record label aja, mereka pengen tahu lagu lu banyak apa enggak. Oh gitu. Oh begitu ya. Gue bilang bodo amat lah, gue bilang tetap aja gue nggak srek untuk mainin musik pop pada saat itu gitu loh. Gue pengennya main musik blues rock. Blues rock. Oke, sekarang kalau boleh tahu, tadi kan udah singgung, gue pengennya main blues rock. Why blues rock? Dan kenapa awalnya lu bisa tertarik sama gitar dan blues gitu? Nggak tahu ya, gue pernah bikin band musiknya ya pada saat itu tuh yang mau masuk industri itu. Gue cuma main gitar, terus ada vokalis gitu lah, yang khusus nyanyi doang gitu. Dan kita bawa musiknya yang kita berusaha untuk ngikutin industri pada saat itu gitu, musik ya kayak gitu deh. Boleh tahu nggak gimana? Hah? Boleh tahu nggak lagunya gimana? Lagu yang gue bikin Waktu itu. lupa gue. Itu tahun berapa ya, Ya Mas mungkin Gugun ya? model-modelnya mungkin yang model-model gitu lah ya. Atau yang pada saat Pop itu banget ya zaman itu begitu, ya. zaman itu memang begitu semua gitu. Itu tahun berapa Mas Gugun? 9 mungkin tahun-tahun 97 Yang mencoba deh. untuk industri tadi itu. 97-an ya? 97-an. Materi udah banyak itu ya berarti ya? Kenapa? Materinya udah banyak ya? Wah, gue kalau lagu banyak banget men, sampai gue lupa gue udah nulis lagu. Iya. Kalau mungkin kalau masih ada tape kaset player gitu, gue bisa cari-cari lagi tuh kasetnya. Gue pernah bikin lagu kayak gini gitu. Memalukan sih menurut gue. Tapi ya udahlah. Perjalanan. Namanya juga perjalanan, Yoi, proses gitu kan. proses. Nah akhirnya gue pernah bikin namanya The Gun Project tuh. Awal banget gue Degan. album yang dipublish gitu. Waktu itu yang ngambil tuh Alpha Records. Nah, terus cuma di situ tetap aja gue bikin ada satu lagu popnya, sisanya lagu mungkin kalau dibilang kayak apa yang gue lakuin di GBS sekarang gitu loh. Terus zaman dulu kaset tuh ada side A, side B-nya instrumental semua gitu loh. Tetap idealis ya. Gue nggak tahu, gue demen aja gitu loh. Jadi kalau mau ngomong why blues lu juga nggak tahu kenapa, lu demen aja gitu. Kalau blues gue inget banget, gue waktu itu masih di Riau. Abang gue ada di Jakarta. Nah kita waktu di Riau itu suka dengerin The Stones, musik-musik kayak ya ada blues lah gitu-gitu ya, rock and roll. Terus begitu di Jakarta dia tahu gue main musik gitu dan memang punya cita-cita untuk jadi pemusik. Jadi dia bilang, gue pernah nanya, yang lagi musim apa musik di Jakarta gitu. Ya musik metal, musik-musik hard rock gitu lah. Kalau di industrinya ya musik-musik pop, tetap nggak bisa lari. Ya kayak slang mungkin bikin ballad-balladnya model-model begitu. Oh iya. Udah lu main blues aja, di sini nggak ada yang main blues, dia bilang gitu. Abang tuh ya? Abang gua ngomong kayak gitu. Oh iya. Lu kan suka nyanyi, ya pemain blues tuh ya nyanyi sambil main gitar gitu loh. Di sini ada yang main blues cuma main gitar doang katanya. Masa sih? Udah lu dengerin Gary Moore dengerin Jimi Hendrix gitu-gitu. Ya gue
gue karena suka juga kan, maksudnya gue suka nyanyi dari zaman dulu tuh, dari ya kalau ada acara-acara sekolah tuh gue memang lebih banyak ngebandnya sambil Gitaran. main gitar nyanyi gitu. Ya udah gue akhirnya mempelajarin itu gitu loh, pelajarin musik blues itu sendiri. Sampai akhirnya gue dulu pernah belajar gitar klasik. Wow. Nah, Fun fact lagi nih. jadi sebenarnya belajar gitar klasik itu karena mungkin orang tua zaman dulu daripada anaknya Mana-mana nggak jelas, nggak kan. Terus gue memang suka musik gitu, suka gitar. Ya udah les klasik aja ya, gue ikut aja. Di Riau. Terus dia bilang begitu gue masuk, gue ingat banget itu sekolah musiknya satu dengan toko musik gitu. Jadi ada jual gitar-gitar elektrik. Di mana tuh, Kak? Di Riau, di Duri tepatnya. Oh, Duri ya. Jadi sebelum masuk gue sama temen gue, Nyoba-nyobain tuh. temen gue nih belajar gitar klasik juga, cuma dia kalau ngeband sama gue dia main bass. Oh. Jadi situ ada bass, ya udah dia main bass, gue main gitar. Udah kita bawain Motley Crue yang model-model gitu, di Guns N' Roses. Nah guru gue ngeliat, guru gitar gue ngeliat. Bentar Mas Gugun. Itu Mas Gugun berarti kelas berapa tuh? Umur berapa tuh? Kelas 1 SMA. Iya, jadi mungkin dia ngeliat ya, guru gue ngeliat kita nge-jam gitu kan, main-main lagu metal, hard rock lah di era itu. Terus ketika masuk kelas, wah kalian udah jago-jago ya main gitarnya ya gitu loh. Terus buat apa lagi main belajar gitar klasik, musik klasik? Gue gak bisa jawab, gue cuma cengengesan aja gitu kan. Mah belajar aja mas gitu. Terus dia memang udah ngelihat gelagat gue tuh yang udah males gitu kan belajar main gitar nilon gitu, kaki angkat satu, baca buku. Gugun, itu bukan gugun banget tuh ya. Maksudnya tuh karena dia udah ngelihat gue udah bisa main gitu, gue udah bisa mainin lagu, udah bisa lead ala-ala Van Halen gitu-gitu yang gitu-gitu tuh kan. Terus ya udah kalau kamu mau main gitar rock elektrik, kamu harus tahu blues. Wah itu tuh. Oh dia ngomong gitu. Jadi awal mulanya lo tahu blues di situ ya? Sebenarnya sih bukan awal mula, gue dari dulu juga udah tahu blues itu gitu loh. Cuma awal verified lah. Yang ya? Namanya pentatonic blues secara apa nih? Formal ya. Karena keilmuan. Ilmunya gitu kan. Berarti verified yang tadi gue bilang, itu Iya, blues. Dapatnya di situ. Kamu harus belajar ini namanya blues pentatonic. Dia tuliskan notnya di depan. Kan dulu not balok kan. Oh kayak gini ya. Terus dia mainin, dia pakai piano tapi dia mainin pakai piano. Ini kuncinya blues. Kamu bisa main kayak siapa aja yang kamu suka. Joe Satriani, Kirk Hammett, Jimi Hendrix, Slash, Guns N' Roses. Kuncinya cuma ini dia bilang. Ya udah gue tulis kan. Gue tulis di buku gue. Dapat harta karun tuh berarti ya. Setelah itu kan gue nyobain. Iya enak juga nih ya. Pertama kalau kita mainin pentatonic tuh kayak lagu Cina kan sebenarnya kalau. Iya kan? Benar nggak? Nah kan? lagunya Yongki berarti. Nah kayak gitu kan. Awalnya tuh begitu pas kita notasinya kayak gini. Cuma kan dia bikin blues kan, ada miringnya, setengah-setengahnya gitu. Ya udah, begitu dia udah praktekin itu, gue disuruh main. Ya, waktu habis kan. Kamu pelajarin ini, besok kamu nggak usah masuk lagi. Hah? Oh gitu? Gitu. Langsung kelar, gue tutup buku. Langsung tutup ambil kelas. gitar tuh ya. Ya gue udah punya gitar elektrik kan. Maksudnya setelah itu ya gue di rumah gue ajar terus gitu loh. Ini lagu pertama blues yang lo kulik apa? Itu apa itu Mas Gun? Lagu apa ya, gue sebenarnya sih gue nggak inget ya. Cuma lagu-lagu dari The Beatles kan banyak yang tipikal kayak rock and roll tuh ya. Ternyata ya itu kan puterannya 12 bar juga gitu loh. Jadi kayak
thumbnail gitu gitu Iya. loh. Jadi setelah gue tahu itu notasi, oh ternyata not ini mulu yang dipakai orang-orang ini gitu. Dan itu loh. ajaib loh. Ya? Itu ajaib loh Mas. Iya makanya cuma oh ini ya. Terus dengerin Jimi Hendrix yang lagu Red House yang nah yang itu jadi udah mulai kebuka nih gitu loh. Maksudnya rahasia itu udah akhirnya gue ngulik apapun gampang jadinya gitu loh. Kayak kalau Metallica gitu kan. Pentatonik lagi. Pentatonik lagi gitu Lagi. loh. Emang itu ajaib sih Iya ya. kan? Dari klasik juga ada pentatonik kan bang? Iya. Dari klasik, terus dari jazz juga orang kayak gue suka Oscar Peterson gitu. Itu blues semua itu isinya kan? Iya, Oscar bener. Peterson, terus kayak Mas Gugun ngomong Jimi Hendrix kalau yang rock gitu kan blues, atau semua lah gitaris jazz George Benson atau apa. Benson. Wah itu blues George semua. Benson blues banget. Rootnya sih Yong. Cuman sound aja beda Iya. gitu. Iya betul. Tapi betul. ngomong-ngomong blues, kayak blues tuh jadi darahnya Mas Gugun ya. Lihat tadi main buset, kayak langsung dun, 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 enak banget Nah, gitu. Bang. ini yang mau gue tanya. Terus Mas Gugun kan udah mulai paham nih blues itu orang-orang ini jurusnya apa sih? Udah mulai paham kan itu? Udah mulai. Gue ngulik ingat banget juga. tuh gue udah mulai mendekati ke blues itu ketika kalau SMA tuh kelas 2 SMA tuh. Itu udah Nah, mulai banget itu tuh ya. itu gue udah mulai musik-musik tadinya gue suka metal yang gitu yang heavy gitu udah mulai gue agak singkirin tuh. Gue udah mulai dengerin B.B. King gitu. Baby King juga sedap sih ya. Ya, gue udah Asik. mulai yang pokoknya dengerin tuh yang memang lagunya lagu-lagu soul, blues gitu. Memang sih gue masih dengerin musik yang heavy gitu, cuma ada porsi gue dengerin blues gitu loh. Tadinya kan nggak ada. Random gitu. banget ya. Maksudnya gue apapun gue denger, cuma nih yang lebih khusus blues gitu. Di kelas 2 tuh ya. Mm. Di kelas 2 SMA. Gila. Gila. Kelas 2 SMA di Riau men. Kita Riau. ngomongin Kalau gue bilang sih Duri. telat sih. telat. Tapi telat aja begitu bang, apalagi nggak telat. Ngulik banget. Ngulik maksudnya, ya yang kayak tadi gue bilang, ngundang Gugun, seorang Gugun, ya udah gitaris blues gitu loh. Udah punya trademarknya sendiri gitu. Yoi. Asik. Nah terus keputusan pada akhirnya harus meninggalkan Duri ke Jakarta setelah abang tadi itu, ayo lu kesini main blues, berarti apa? Apa mulainya? Gue ya niatnya memang mau kuliah dulu gitu loh, tapi sambil main musik gitu. Gue bilang sama bokap gue sih ngasih kebebasan mau kuliah atau mau main musik. Kalau kuliah oke, mau main musik doang oke. Cuma gue kan gak bego. Maksud dalam artinya tuh, kalau gue cuma main musik doang, gue gak punya temen, ya kan? Dengan gue kuliah masuk satu institusi gitu, Buka kan pasti wawasan. Komunitas. banyak temen kan. Nah dari situ iya juga ya, gue harus bergaul dong nih, Jakarta harus gaul. betul, Kalau betul. Jakarta nggak gaul Lewat. ya selesai di kamar kos lu. Apalagi musisi ya. Iya kan? Jadinya gue kuliah di ABA Cikini dulu. Aba apa ya? Akademi Bahasa Asing, gue ngambil bahasa Inggris karena tadinya gue sempat daftar di IKJ, cuma dari beberapa teman abang gue yang di situ yang pernah kuliah di situ, ngapain lu ngambil musik di IKJ? Kalau musik tuh di Jogja nih. Jogja ya? Nah, Jogja. diisi. Cuma gue nggak mau gitu, gue maunya di sini gitu loh. Rock and roll. Jakarta. Gue maunya di Jakarta gitu. Fight. Karena gue nggak bisa bahasa Jawa kali ya. Jadi susah ntar adaptasi lagi. Kalau di sini kan bahasanya random Yeah. ya. Terus gue udah daftar. Cuma gue mikir lagi pas dibilang wah nih kayak gini. Kalau masuk IKJ kebanyakan nongkrongnya dibanding sekolahnya gitu. Justru itu yang penting ya. Akhirnya gue galau juga kan, iya juga ya ngapain. Soalnya gue udah bisa main gitar gitu loh. Gue gak mau jadi guru gitu loh. Maksudnya tuh kan kalau mendalami akhirnya ntar gue jadi tenaga pengajar gitu. Gue gak mau ke situ gitu. Gue pengen jadi musisi. Gue pengen jadi musisi. Ya udah gue kan gak jauh tuh dari Gini. Cikini. Tinggal geser doang kan. Gue daftar di situ di ABA Cikini gitu. Ya akhirnya gue terima di situ ya kuliah. Ya, menurut juga kuliah bahasa Inggris sebenarnya kan kuncinya cuma sering ngobrol aja.
gue bilang Social salah lagi gue bilang ngapain juga gitu, gue juga nggak mau mempelajarin dalam-dalam sastra gitu kan. Ya itulah akhirnya setengah-setengah gue memutuskan untuk main musik aja gitu. Terus ya tapi yang penting sih gue tetap punya banyak teman ya, itu penting banget tuh, Yong. bukan cuma di kampus doang gitu, di kampus lain juga ada. Betul. Teman itu penting kan, salah satunya Yongki Show hadir ini kan supaya ngundang teman-temannya Teman-teman. Yongki yang sama atau tidak sama, Iyalah. kita having fun di sini kan gitu. Nah terus Mas Gugun waktu udah mulai berkuliah itu kan otomatis kan soalnya kan kuliahnya bukan kuliah musik. Nah itu bermusiknya itu di mana? Udah pada saat masuk itu udah mulai main sih, udah mulai ya itu tadi Mas kan. Gugun di kafe-kafe juga dulu ya? Kafe sempat, cuma karena musik gue nih beda banget. Musik yang di kafe itu kan rata-rata top 40 kan. Tetap kita nggak bisa, cuma kadang-kadang main cuma sebulan, Betul. ikat. Dan gue juga akhirnya ini gimana caranya nih ya? Gimana merubah orang bisa dengerin. Akhirnya gue mainin lagu-lagu klasik rock. Karena zaman dulu tuh ada komprominya klasik rock ya? klasik rock, ya bawain Led Zeppelin, di Purple. Blues gitu. juga Iya. jatuhnya. Maksudnya tuh, wah kalau kayak gini masih ada yang, maksudnya mungkin lagu yang populer. Pasarnya masih ada ya. Populer ya. Tapi kalau gue bawain Hendrix atau Stevie Ray Vaughan, B.B. King, orang masih, aduh siapa? Ini musik apa sih? Gitu. Dan bener loh, orang Indonesia tuh, maksudnya di venue-venue itu tuh, ini musik apa ya? Wah, gue pernah digituin gitu loh. Aduh gila mas sampai segitunya gitu loh. Kalau Tidak mengerti atau tidak mau mengerti Mas, menurut lo Mas? mereka nggak pernah dengar. Gak pernah denger sih. Mereka nggak pernah Lebih setuju dengar. itu sih gua. Bunyi-bunyiannya Iya, asing maksudnya buat mereka ya. Mereka nggak pernah bilang dengerin. Nggak pernah gitu. Itu musik apa dia bilang. Aduh, agak susah juga gue kan akhirnya. Ya akhirnya kita main di venue itu cuma sebulan, besok pindah lagi, main sebulan lagi, atau main di event-event yang ya kayak di Ancol gitu-gitu kan pernah main-main sekali. Akhirnya gue memutuskan sih untuk main klasik rock itu, tapi gue nggak begitu nyaman sih ya, maksudnya karena kalau untuk main kayak gitu harus mirip. Iya gue bilang ini Freedomnya di-cut ya, ini freedomnya ada ya. apa ini kuping-kuping orang ini Ada gitu. apa? Di-cut. Ya. Kok kacau gue bilang gitu. Terus gue juga deket dengan, pernah gantiin Toto Tewel di El Pamas gitu untuk main di Classic Rocks di daerah Blok M sana gitu. Ya gue ngulik juga gitu kan. Tapi gue nggak betah sih sebenarnya. Memang nggak di situ ya. Gue suka musiknya gitu loh. Tapi untuk mainin lagu yang persis mirip, gue ngerasa yang dari pertama kali gue belajar elektrik gitar, gue nggak pernah sama gitu. Even gue main Jimi Hendrix pun gue nggak pernah sama gitu. Nah, si pendengar, fans-fansnya si klasik rock ini pengennya tuh, wah Sama. mirip gitu, harus mirip kayak Rush. Ya. Gue bilang, Gini. dengerin CD-nya aja. Gini, kalau menurut gue sih Bang ya. Gugun tidak akan pernah bisa menjadi seperti Rush, tapi jangan salah, Rush juga akan bisa jadi Gugun. Nah iya itu gitu. Kan Kak Gugun kan jarang makan, jadi jarang makan roti, jarang makan salad. Kalau Rush juga jarang makan itu kan, kuring-kuringan Ubi. Sunda, ubi kan jarang, ubi. jagung. Apa Iya. kan nggak bisa, tetap ya, aja. jadi begitu gitu deh. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue harus bikin musik sendiri nih gitu loh. Paling aman tuh. Harus. Cuma memang sulitnya lagi, gue ingat banget di zaman itu ada komunitas gitar gitu ya, yang memang isinya ada pemain-pemain shred semua, speedster ya, yang gitu-gitu lah ya. Mungkin gue sendiri yang mainnya nyantai gitu ya. Gue bilang gue bukan cuma pemain gitar, gue penyanyi juga, gue bilang. Tapi nggak apa-apa lu di komunitas ini. Terus sempat dapat ini juga gitu loh. Lu ngapain main blues? Ntar nasib lu sama kayak pemain jazz. Nggak laku. Nah, Gue bilang, itu kan menurut lo. Tunggu aja dulu ya.
Tapi waktu Mas Gugun jawab kayak gitu itu nggak segampang sekarang loh. Artinya apa satu sisi kan juga pasti ada mikir apa iya juga ya. Enggak, gue yang jadi concern gue sepede itu gue main musik sendiri. Itu. Gue bikin lagu gitu. Maksud gue tuh gue nggak tolol juga mana musik yang enak mana yang nggak enak. Nah, jadi yakin banget dengan itu ya. Gue yakin gitu loh. Gue bisa mainin musik blues. Kenapa orang bisa suka Rolling Stone lagunya blues semua padahal anjing Rolling Stone kan easy gitu kan. Karena memang lagunya enak gitu loh. Terus kayak Gary Moore atau Stevie Ray Vaughan bikin lagunya enak, simple tapi gitarnya kedengeran gitu, soulnya keluar. Nah formula itu yang gue pakai gitu loh. Dan yakin banget tuh ya? Gue yakin banget gitu loh, pasti. Karena nggak ada. Kalau tadi ada pertanyaan, kenapa blues? Karena nggak ada. Karena nggak ada, rekaman blues tuh nggak ada tahun 98 sampai. As simple as that ya? Iya memang benar. Jadi gue banyak waktu kita muncul gitu kan, udah di tahun 2007 gitu udah banyak media yang ngeliput kita, wawancara datang TV sekarang. Karena why blues? Karena nggak ada yang bawa musik itu gitu loh. Iya kan? Kayak apa ya? Ada gap yang hilang gitu ya Mas ya? Enggak, gue pengen ngambil lini yang nggak ada sih sebenarnya. Ngambil pasar yang nggak ada. Ngambil pasar yang nggak ada gitu loh. Ngapain gue main musik yang sama seperti Dewa atau Gigi yang gue rasa sih sama aja itu. gitu loh. Maksudnya kan ketika nggak ada, kadang-kadang kan musisi lain dan biasanya bukan cuma musisi ya. Misalnya gini Yong, nggak ada yang jual ubi di satu tempat. Mungkin kita mikirnya nggak laku apa ya ubi di sini ya, pada nggak suka apa ya orang makan ubi gitu kan. Jadi itu dia tetap kekeh gitu loh. Jadi keteguhan hati. Nggak gampang itu. Kadang-kadang kan kita banyak juga diundang, entah acara apa, entah itu acara wedding party atau gathering kantor. Kadang-kadang gue suka nanya, lu kenapa milih gue? Kok gue bisa main di acara ini? Kenapa? Karena gue suka. Karena cuma lu doang main musik. Oke, sekarang gue tanya, Mas Gugun ketika diundang di wedding party, ketika diundang di gathering kantor, bawa ini musiknya Mas Gugun ya? Yes. Tetap bawain dengan Iya dong. Kan gue pernah nanya, kenapa lu undang gue? Karena gue suka musik lu. Gue nggak mau jadi orang sih. Ketika diundang acara kawinan gitu ya. Lu bisa nggak mainin legend? Mau lah. Tiba-tiba lagu gue Dancing Queen gitu. Enggak dong gitu loh. Jadi apa ya? Tiba-tiba gue jadi top 40 gitu loh. Orang mengundang gue karena musik gue kayak gitu. Iya betul. Berkat berkat keteguhan hati menghasilkan itu ya. Orang jadi suka image-nya Mas Gugun jadi ini. Ataupun mungkin menurut gue kalau lagu-lagu pop pun akan jadi ala Gugun gitu. Mungkin gitu kali ya. Iya, gue pernah cover lagu-lagu Indonesia gitu. Gue coba untuk. Contoh lagu apa? Kayak lagu Jemu. Jadi gitu. gimana tuh Jemu tuh? Gue lagu Jemu tuh. Kita main bareng deh. Ku jemu dengan hidupku yang penuh liku-liku, bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu aku jemu. Yoi. Ya kayak gitu loh. Tetap rasa Gugun ya. Tetap. Dan orang juga lihat, kok bisa gini ya lagunya ya, bisa jadi groove kayak gitu loh. Walaupun sebenarnya banyak juga orang-orang nge-cover jadinya kayak funky gitu kan. Ya gitu, cuma tapi funky-nya Mas Gugun juga asik loh. Gue pernah lihat Mas Gugun main lagu Super Sistine. Tapi funky tapi blues.
Iya dong. There is superstition. Wah itu enak banget. Jadi ya itu tadi makanya gue bilang gue nggak bisa mirip sama aslinya gitu loh. Karena menurut gue akan sia-sia gitu kalau lu memainkan lagu cover mirip banget sama aslinya gitu. Ngapain dengerin CD aja. Ya kayak Nah, gitu. gitu. Iya, betul. Akhirnya ada pada prinsip gini. Kalau lu mau ngundang Gugun ya apapun akan menjadi Gugun. Iya, Tapi iya, kalau lu mau bener. mengundang orang lain terus Gugun sudah jadi orang lain nggak bisa. Dan nggak mau juga, Kan nggak mau, iya Nggak betul. mau juga. Nah terus Mas Gugun, sehingga pada akhirnya Mas Gugun membuat GBS, itu ceritain dong Mas. Dulu kalau nggak salah, kalau apa ya, tolong koreksi, dulu Mas Gugun, Jono, Iskandar ya? Ya awal. Masih ragu gua dulu? Gua ngulik. Iya. Sebelum Bowie masuk itu Iskandar drumnya. Iya. Ah, itu gimana Mas Gugun? Ya itu tadi di awal Jono baru belajar tuh. Jadi akhirnya gue lagi mikir tuh siapa ya drummer yang vintage gitu, stylenya mainnya nggak aneh-aneh gitu, nggak kayak anak-anak muda pada saat itu yang udah mulai main gospel yang model-model gitu tuh, chops yang aneh-aneh gitu loh. Siapa ya mainnya biasa? Kita harus cari nih orang yang bener-bener yang drummer blues yang nggak ngapa-ngapain lah gitu ya. Ya udah akhirnya Mas lu mau nggak rekaman? Gak tahu. Gue ada lagu nih rekaman yuk. Ya udah boleh deh Gun. Ya udah main ke rumah gue dulu dengerin lagunya gitu lah. Ya udah akhirnya kita latihan dulu sebelum masuk studio, kita latihan. Ya udah karena kan blues nggak kayak rekaman biasa gitu, harus mainnya barengan. Ya kan? Tetap apa ya jiwa live-nya berasa Iya, ya. jiwa live-nya berasa walaupun nanti ada di overdub sedikit-sedikit, ada yang dibenerin sedikit tuh nggak masalah gitu. Cuma memang harus drum itu Rasanya bareng ya. iya, rasanya bareng gitu. Pokoknya kayak gitu. Dan itu rekamannya sebentar gitu. Gue bikin 11 lagu tuh nggak nyampe seminggu gitu. Ya, Nggak nyampe. blues. Seminggu itu udah masuk mixing mastering gitu. Wow. Pokoknya ya gue mau apa namanya? Membuang kebiasaan orang-orang rekaman di era-era 90-an gitu. Kalau gue nongkrongin teman-teman gue, gila lu rekaman satu lagu bisa 2 shift gitu. Di konsep dulu. Apa namanya? Masuk metronom terus main dulu. Gua sistemnya kayak gitu. Semua personil kerja. Yuk kita masuk studio. Nyalain metronom pakai headphone, mainin lagu. Kadang-kadang ada vokalnya. Udah masuk. Terus? Jadi efisien kalau menurut gue kerja kayak gitu. Iya. Makanya harus ada latihan dulu. Dan hawa bluesnya dapet ya. Jadi kalau nggak latihan ya kita buang-buang waktu. Jadi kalau oke, kita rekaman hari ini 3 lagu dulu ya. Nah, tuh kemain. Latihan dulu gitu ya. Latihan. Supaya dapat build apa ya kebersamaannya tuh loh. Ngebangun. Iya itu dia. Nah terus itu berarti di tahun berapa Mas Gun? Itu 2000, gue Yang- rekam itu 2000 akhir 2004 deh. Akhir 2004. Band itu mulainya sekitar April 2004. Jadi jeda waktu beberapa bulan gitu, terus kita coba main di beberapa venue dan orang suka, wah musiknya blues banget nih band trio ini gitu loh. Karena pada saat itu kan si Mas Iskandar ini dia di Big City Blues Band sama Doni Swendra, terus ada Sue Bonington, Handy, Gigi juga yang main pada waktu itu. Memang udah biasa sih sama musik blues, terus gue bikin lagunya juga blues funky yang model-model gitu, kayaknya udah langsung jalan aja sih. Iya betul, paling Jono kalah ya. Agak Ya cuma dia tuh yang paling lama karena dia baru kerja belajar keras, kan. iya. Nah, cuma untung sih dia cepat ya belajarnya. Iya. Tapi buat gue kalau blues, ya kalau orang tahu banyak, malah jadi macam-macam nggak enak. Ya prinsipnya sebenarnya blues tuh jangan overplay sih. Nah, Porsinya. Kalau kita
mungkin di semua musik sih ya. Iya, iya. Overplay itu nggak enak gitu. Memang. Kayak makan kebanyakan menunya gitu loh. Iya, Yeah. main terlalu banyak. Jadi ntar munculnya gini, gado-gado rasa stick. Iya, tiba-tiba gado-gado lu kasih stick kan gak enak. Nggak enak. Porsinya Gitu. aja. Siap. Nah terus gua pernah baca Mas Gugun itu pernah, lu tahu nggak Mas Gugun ini pernah menjadi gitaris blues terbaik se-Asia Tenggara. Anjir. 2000 Itu bukan gua ya yang menobat. Ya, ini menurut Media. itu medianya high ya. High ya Mas Gun ya. Justru gini, kalau Tahun media yang ntar ngomong, dulu, 2007 ya kalau nggak salah ya. Iya 2007. 2007. Mungkin ke 2007 itu gue kan ngeluarin album Gugun and the Blues Bug yang kedua, itu Turn It On. Nah itu memang lumayan booming juga itu. Sampai dari beberapa banyak orang-orang pengamat gitar lah, sampai yang pemain-pemain gitar senior juga. Lu gila ya di saat orang lagi bikin lagu-lagu pop yang minus porsi gitarnya sedikit, lu tiba-tiba muncul dengan album yang isinya gitar semua. itu berkat keteguhan hati tadi yang dibilang. Gue bilang Dapat the best. karena gue nggak peduli dengan omongan-omongan itu gitu loh. Yang gue mau bikin musik kayak gini gitu loh. Ibaratnya ya gue rekaman tinggal rekaman gitu kan. Nggak ada produser gitu-gitu, yang gue datang ke studio, gue mau rekam lagu ini. Ya udah isinya gitar, vokal, solo gitar, habis gitu ya. Pokoknya blues banget deh pokoknya. Jebret, isi ini. Nah sementara kan pada saat itu orang memang bukan, musik rock juga nggak ada ya. Itu tahun berapa tuh? 2007-an ya? Gak dong, dari ibaratnya tuh ya gue bikin yang pertama itu 2004. Terus gue dua tahun berikutnya, gak nyampe 2 tahun, gue bikin yang kedua. Sebenarnya lagu-lagu yang di album kedua itu gue udah punya, kan gue bilang gue punya bank lagu di komputer. Ya jadi gue pilih-pilih gitu lah. Ini. Yang pertama memang terkesan memang agak tradisional sih ya. Orang bilang, oh Stevie Ray Vaughan banget. Gue suka Stevie Ray Vaughan. Dan hal yang biasa gitu loh. Bunyinya kayak gitu ya memang gue dengerinnya itu gitu loh. Terus yang kedua memang udah sedikit ada funky-nya lebih berat gitu, agak heavy dikit gitu ya. Sama lirik-liriknya juga udah makin berkembang ke hal-hal yang jarang kita bicarain gitu-gitulah. Musiknya juga gue bikin rekaman seperti rekaman industri, banyak overdub gitar gitu-gitu. Kalau yang pertama enggak, bener-bener Pure. kagak ada ritme. Wow, kagak ada ritme. Iya kan gue bilang Oh iya. rekamannya udah gitu aja gitu loh. Iya. Tapi waktu lu ditasbihkan sama media sebagai salah satu menjadi gitaris terbaik blues itu pandangan lu pada saat itu apa? Apakah misalnya contohnya gini Mas, anjing gue mulai dianggap nih musik gue nih, atau woles aja gitu? Apa pada saat itu apa Mas? Pada saat itu sih gue sebenarnya ya itu tadi sih, kenapa gue dinobat gitu, karena mungkin nggak ada sih ya. Mungkin karena di Indonesia sendiri tuh yang berlabelkan blues itu tuh ada di Bandung ya, Time Bomb Blues gitu, cuma udah lama nggak produksi kan. Maksudnya mereka tuh udah cuma dikenal mungkin di kafe-kafe doang gitu, walaupun album mereka ada gitu. Cuma mungkin nggak menjadi buah bibir gitu di kalangan muda lah. Mungkin karena gue main itu umur gue juga masih muda kan, teman-teman gue juga masih muda. Yang memang gue di era indie scene gue masuk gitu lah. Di zaman itu gitu loh. Ini ada scene indie, biasa acara showcase gitu yang kita main 3 lagu. Nah gue ada di situ gitu loh. Makanya banyak media-media pada saat itu banyak kayak tabloid ya zaman itu ya. Atau yang free magazine yang gitu-gitu tuh banyak ngebahas kita gitu loh. Nah di situ sih mulainya sih. Menurut gue pas di indie scene kita masuk gitu loh. Dan ini musiknya kok lain sendiri ya, sementara orang sibuknya lagunya kayak British pop, Britpop, atau musik-musik punk deh, alternatif gitu. Sementara gue masuk dengan musik
kalau orang bilang, oh ini retro gitu ya, apa rock retro, blues. Menurut gue sih, gue mainin apa yang gue yakinin aja gitu deh. Dan gue yakin lagu gue lebih bagus dari lagu lu. Gitu. Dari awal udah ada keyakinan itu loh, Yong. Keteguhan hati Iya, tadi yang gue iya, bilang, iya, keteguhan iya. hati Gokil, membuahkan gokil. hasil. Dan kalau tadi gue bilang, kalau yang nobatin diri sendiri, ntar jadi kayak air laut asin sendiri. Tapi kalau media yang nobatin, no debat sih menurut gue bang. No debat sih menurut gue. Kalau gue sih gue nggak pernah nobatin lah diri gue nih pemain. Justru kalau banyak orang nanya, lu lebih suka milih dinobatkan pemain blues apa pemain rock? Kayaknya gue pengen pemain rock deh, soalnya bisa kemana-mana gitu loh. Begitu gue main blues, ya it's okay. Gue main agak-agak pop atau main fusion, masih bisa gitu loh. Kalau blues kan kayaknya udah angker banget gitu. Dan tua kesannya kayak gitu. Iya ya? jadinya tua gitu kan. Kalau lu sendiri yang ngulik blues nggak, Yong? Ngulik. Coba contohnya Ngulik. apa yang lu... Zaman dulu gue ngulik, bukan blues sih, agak country. Namanya Floyd Kramer. Itu kan shuffle-nya, tapi ada berapa yang gue ngulik blues kayak The old hometown look the same as I step down, na 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 na. Tom Jones itu blues banget. Na 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 Siap na. blues. Na na Tua na blues dia. na 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 na. Bahkan sampai ke sorry gue harus ngomong David Foster aja. Itu akalnya blues. Kalau kita bicara musik barat gitu ya, musik Amerika terutama, memang kalau blues itu udah kayak semacam bumbu ya. Bumbu. Jadi iya memang itu udah culture mereka gitu loh. Apa ya blues buat orang Amerika tuh sama kayak dangdut di sini ya. Kayak gitu lah. Bukan dangdut sih, Melayu. Melayu. Bukan dangdut. Kalau dangdut tuh kita bicara dangdut tuh udah pengaruhnya tuh musik-musik India kan. Deblak gitu. Tapi kalau kita bicara Melayu, bukan itu yang ditampilkan itu adalah cengkok ya. Ya kan? Langgam. Iya, betul. Itu kayak country juga kan, country kan Country-nya. blues juga keluar. Kayak I don't take my hand, a baggy home. Ya kan? Blues juga. Banget. Tapi jangan dikira main pentatonik gitu kalau nyawa lu nggak dapet, ya kan? Jadi kayak bunyi-bunyi Chinese, yang tadi Mas Gun bilang benar. Dia tuh rasa kayak apa ya? Selengeannya apa sih? Apa enggak? Kalau kita bicara blues tadi lu mainin, dia ada nafas gitu. Kalau lu tadi mainin pentatonik yang selurus itu lu cuma mainin pentatonik. Kalau kita bicara blues itu seperti orang bicara sih, dia ada breaknya gitu lah. Makanya ada dibilang call and respond kan. Iya. Nah kalau kita mainin licks pentatonik blues tapi nggak ada narik nafasnya, kedengerannya tuh itu cuma sekedar licks. Jadi kayak kalau misalnya tanpa nafas tuh kayak. Kalau tanpa nafas? Ya kayak gitu maksudnya. That's right. Kayak gini kan. Ah. Bending gitu. Jadi apa ya? Kalau lu bisa menyanyikan, pasti lu bisa memainkan gitu loh. Dan Iya. banyak lagu-lagu pop Amerika tuh blues banget kayak Yes.
Nggak usah gitu, lagu jazz aja bisa, itu blues banget kayak apa Watermelon Man. Kalau gue yang pencinta blues, gue nggak main. Enggak, gue main. Ada kayak apa sih? Ada logat-logat yang nggak bisa ditulis kalau partitur gitu loh bang lo. Cengkoknya itu tadi Cengkok. kan? Cengkok. Kalau orang kan? Kalau gue nggak. Yoi. Kalau ini enak, baru bisa gini. Yoi. Gitu kan. Blues. Enak blues tuh men, enak. Enak banget dan gue tuh nggak sabar bang nunggu nanti. Wah, kita Ada jamming ya jamming dengan Mas sama Gugun ya. Om Gugun. Yoi. Gue baru pertama kali main blues di depan gitaris yang dinobatkan blues oleh media. Iya, iya. Dan gue nggak ragu sih bang kalau media yang nobatkan. Kalau yang nobatin diri sendiri apa teman baik kita itu kan Nah, itu yang perlu dipertanyakan itu. air laut asin sendiri. Tapi kalau media Asia Tenggara, Iya. tak ada lawan. Tak ada lawan. Gitu. Mas Gun, sekarang untuk nextnya yang mau dikerjain apa nih Mas Gun? Gue baru aja, gue punya project sih sebenarnya, project yang gue sendiri ya di luar Gugun Blue Shelter. Gue bikin rekaman, tapi yang nyanyi, gue bikin lagunya, penyanyinya gue pilih gitu siapa yang cocok gitu. Nah, baru aja gue ngerilis satu single dengan namanya Joling Kribo. Joling Kribo. Nah, jadi Gugun featuring Joling Kribo. Jadi ada di YouTube, ada video klipnya. Terus di Spotify gitu-gitu ada. Blues juga mas. Nggak, rock. Karena gue ngelihat dia vokalis rock sih. Jadi begitu gue lihat, ih gila nih. Gue bikinin deh lagunya yang dia banget. Makanya gue bilang basic gue dulu gue dengerin rock kan. Nah jadi ini saatnya gue mau yang gue suka gue mau bikin gitu loh, mau gue keluarin gitu loh. Sebelumnya juga gue bikin sama Amy Tobing namanya, vokalis juga. Nah, itu musiknya kayak apa ya, soul tapi penyanyi cewek gitu ya. Cuma tetap ada gaya blues rocknya ada gitu ya. Kalau orang bilang gue kayak Janis Joplin, ya gue suka Janis Joplin gitu ya. Tapi nggak harus ngikutin seperti lagu Janis Joplin karena dia nyanyinya memang ala Janis Joplin gitu. Nah itu kalau mau nonton itu ada di mana semua Bang? Ada di YouTube loh? Ada di YouTube. Searchnya namanya apa? Jadi Gugun featuring Amy Tobing, judul lagunya Tuh I'll Be kawan-kawan Fine. semua silahkan itu meluncur segera. Terus Gugun featuring Joling, itu judulnya Muka Dua. Muka dua. Muka Dua. Nih, Akan segera gue dengarkan nih bang nih. Akan kita dengarkan Tapi nanti. tetap gini bang, tetap Gugun tuh blues forever. Iya dong. Iya. Tuh, Iya. nggak bisa menenangkan citra diri dan jati dirinya itu blues. Siap. Siap. Oke Yong, untuk closingnya gimana Yong? So thank you everyone. Sekarang Yongki Show kedatangan one of the best gitaris blues in Indonesia, Gugun Blues. Gugun Blues. Please play some blues. Yongki Show, Gugun, Yongki Show, Gugun, Yongki Show, with Gugun and Amway Studio. Thank you everyone. Wait for the second episode of Yongki Show and Gugun with all members band. Thank you everyone. Saksikan terus Yongki Show lewat YouTube Anda, lewat handphone, laptop, komputer atau apapun yang Anda bisa cari dan temukan. Thank you Mas Gugun. Thank you MW Studio. Thank you kameramen. Thank you orang yang gak mau disebut namanya. See you, bye-bye.
Mas Gugun, thank you.